Ganja dapat digunakan secara episodik, secara terus-menerus tanpa bukti akan munculnya disfungsi sosial atau psikis. Bagi banyak pemakai, istilah ketergantungan dengan konotasinya yang jelas kemungkinan telah disalah berikan. Pertentangan utama mengenai obat ini bersandar pada moral dan politik dan bukan pada dasar toksikologis atau ilmu tentang racun. Sumber Merck Manual of Diagnosis and Therapy tahun 1987. Kuno juga sebenarnya ini riset. Ya sebenarnya sama kunonya sama undang-undang narkotika kita yang pertama kali terbit tahun 1976. Aku buat beberapa catatan sih soal ditangkapnya Mas Dwi Sasono karena memakai ganja gitu. Dan ini menarik menjadi perhatian kita karena beliau, aku seneng karena gini loh, beliau itu orang yang kreatif, orang yang produktif. Jelas beliau di dalam statementnya mengatakan bahwa saya bukan kriminal, saya bukan penipu, saya bukan pencuri gitu. Jadi apa yang sebenarnya salah dari Mas Dwi Sasono ini gitu? Yang jelas salah adalah beliau melanggar hukum positif yang ada di negara kita. Hukum positif memang jelas bahwa pemakai harus direhabilitasi. Walau dalam kenyataannya banyak juga pemakai yang kemudian dituduh sebagai pengedar. Itu realitas yang ada di lapangan karena Mas Dwi Sasono artis. Ya benar Panji bilang, karena beliau artis, di sini di buku ini barusan disebut bahwa memang masalah ganja ini itu isunya lebih moral dan politik. Bahwa secara politik Mas Dwi Sasono dipakai untuk menjustifikasi undang-undang narkotika kita yang mengatakan bahwa ganja adalah narkotika golongan 1 yang memiliki potensi adiksi yang sangat tinggi. Dengan diakuinya bahwa Mas Dwi Sasono adalah pecandu, ketergantungan terhadap ganja, ya semakin jelas gitu bagi masyarakat, oh ternyata bener ya ini undang-undang ya, ganja menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi. Tapi tadi saya ulang sekali lagi, di dalam buku Hikayat Pohon Ganja, di dalam penelitian yang kami temukan bahwa ketergantungan ini bersifat psikologis. Dan kalau ini bersifat psikologis, penanganannya harusnya harusnya psikologis psikis. Dan karena kebetulan saya juga sekolahnya psikologi, orang yang punya ketergantungan, orang yang punya masalah psikologi terus kemudian dipisahkan dari keluarganya, itu bukan malah tambah sehat. Karena keluarganya Mas Dwi Sasono kan bilang, saya ingin dikembalikan ke keluarga saya bertemu dengan anak istrinya. Itu adalah sumber kecintaan dia, itu adalah sumber kebahagiaan dia. Sama negara malah diputus, yang katanya negara malah mau membantu Mas Dwi Sasono untuk menjadi lebih sehat. Tapi kan kenyataannya nggak akan seperti itu. Kembalikan Mas Dwi Sasono ke keluarganya, dia pasti akan jadi sehat. Itu yang pertama. Terus ada juga analogi yang menarik soal ini, bahwa di dalam buku Hikayat Pohon Ganja mengenai pengetahuan mengenai ketergantungan ini dibahas. Dalam pengertian medis yang terukur, ganja itu jauh lebih aman dari kebanyakan makanan yang kita konsumsi. Sebagai contoh, memakan 10 kentang mentah bisa meracuni badan. Sebagai perbandingan, adalah mustahil secara fisik untuk memakan ganja dalam jumlah yang bisa menyebabkan kematian. Ganja dalam bentuk alamiahnya adalah salah satu zat terapeutik yang paling aman yang diketahui oleh manusia. Dengan langkah analisis yang rasional, ganja aman digunakan dengan pengawasan medis yang rutin. Francis Young tahun 88. Dan mungkin rehabilitasi yang bagus atau penanganan yang tepat untuk Mas Dwi Sasono adalah ya diawasi saja pemakaiannya. Gitu, kalau memang dia memang mengalami ketergantungan terhadap tanaman ganja ini. Dan terlepas dari semua ini, justru yang juga kemudian mengganggu hatiku, mengganggu perasaanku adalah kegelisahan Mas Panji untuk menjawab sebenarnya bagaimana ya
caranya untuk mengatasi ini semua gitu. Seolah-olah kayak masalah ganja ini nggak pernah berakhir gitu. Padahal pengetahuan itu sudah jelas. Negara-negara lain itu sudah, negara kita memenjarakan, membakar ganja, negara lain memanfaatkan, menjadikan ini sumber penghasilan, sumber perekonomian, sumber kesehatan. Bahkan Israel sudah menggunakan ini untuk mengobati, untuk diriset apakah mempunyai potensi untuk mengobati COVID-19. Oke. Aku harus menjawab pertanyaan dari Mas Panji, bagaimana caranya? Karena ini adalah pertanyaan dari banyak orang, aku yakin. Dan menurut kami di Elgen caranya sebenarnya ada cara yang kita lakukan itu sekarang adalah propaganda. Kita membuat masyarakat untuk berubah perspektifnya, pola pandangnya terhadap ganja, sehingga masyarakat ini bisa mendorong pemerintah untuk segera melakukan penelitian terhadap manfaat ganja. Tapi bisa juga ada cara yang lebih ekstrim yang kedua, yaitu harus ada political will dari pimpinan negara kita, dari presiden. Kalau presiden mengatakan bahwa oke, tanaman ganja ini harus kita manfaatkan, bahwa tanaman ganja ini telah menimbulkan banyak polemik di dalam bangsa kita harus mencari tahu apa sebenarnya tanaman ganja ini. Maka jawabannya adalah penelitian. Jawabannya adalah segera untuk dilakukan riset ilmiah supaya kita mengetahui apakah benar klaim-klaim selama ini bahwa tanaman ganja itu benar-benar memiliki manfaat. Dan jangan-jangan selama ini Mas Dwi Sasono ini mendapatkan banyak manfaat dari ganja. Tapi beliau tidak berani mengatakannya karena secara moral, lagi-lagi saya harus sampaikan, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa permasalahan moral Mas Dwi Sasono adalah public figure, orang yang dihormati, orang yang didengarkan di media. Ini kemudian kan menyalahi moral atau norma yang ada di masyarakat kita. Ini jadi kendala juga. Tapi jangan khawatir teman-teman, kawan-kawan semuanya, kejadian ini itu harus justru menjadi katarsis buat bangsa kita. Bahwa penelitian, pengungkapan, pengetahuan, fakta tentang tanaman ganja itu harus benar-benar kita mulai dari sekarang. Salam hormat buat Mas Dwi Sasono dan keluarga. Kami doakan selalu yang terbaik. Dan juga semua kawan-kawan yang terjerat kasus ganja yang ada di seluruh Indonesia.